Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Mas Mbak Aslab sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mildan Haidar Ilmi dengan NIM G00249190 dan saya dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum laboratorium anatomi blok 2.3. Langsung saja dimulai pada pembacaan skenario, yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Kemudian tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, kemudian refleks sisi kanan meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Kemudian hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Kemudian saat diminta menjulurkan lidah pasien untuk menyimpang ke sisi kiri. Kemudian pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent tapi memahami instruksi sederhana. Kemudian riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi, dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kemudian pada pemeriksaan CT scan, kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Kemudian langsung saja pada soal yang pertama adalah jelaskan struktur bentuk sirkulus Wilisi. Untuk sirkulus Wilisi sendiri itu akan terdiri dari arteri karotis interna dan arteri vertebralis yang akan melanjutkan ke arteri basilaris. Untuk arteri karotis interna dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri medial. Kemudian untuk dua arteri vertebralis dia akan menjadi satu di arteri basilaris yang memvaskularisasi trunkus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri posterior. Kemudian dua arteri cerebri anterior ini akan dihubungkan dengan arteri komunikans anterior. Kemudian arteri komunikan anterior dan arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media itu akan dihubungkan oleh arteri komunikans posterior. Lanjut di nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekusatio, dan letak relatif di medula spinalis. Traktus corticospinalis atau biasa disebut dengan traktus piramidalis itu fungsinya untuk menghantarkan impuls motorik volunter atau gerakan sadar, terutama untuk otot rangka. Kemudian titik awal dari traktus piramidalis atau traktus corticospinalis itu berada di korteks motorik primer atau gyrus presentralis di lobus frontalis. Kemudian titik akhirnya itu ada di cornu anterior di medula spinalis. Kemudian untuk lokasi penyilangannya itu ada di medula oblongata, yaitu dekusatio piramidalis. Sekitar kurang lebih 85-90% itu menyilang ke kontralateral menjadi traktus piramidalis atau corticospinalis yang lateral. Kemudian sisanya dia akan ke depan sebagai atau ipsilateral sebagai traktus corticospinalis atau piramidalis yang anterior. Kemudian untuk letak relatif di medula spinalisnya, untuk corticospinalis lateral itu ada di kolumna lateral medula spinalis. Untuk yang corticospinalis anterior itu di kolumna anterior medula spinalis. Dan untuk traktus spinothalamikus itu fungsinya untuk menghantarkan impuls sensorik seperti suhu, nyeri, sentuhan kasar, dan tekanan.
untuk titik awal dari tractus spinothalamicus itu di cornu posterior di medulla spinalis. Kemudian titik akhirnya itu di thalamus, lebih tepatnya di nucleus ventral posterolateral. Lalu berjalan ke cortex sensorik. Dan ada lokasi penyilangannya untuk tractus spinothalamicus itu di segmen spinalis, tempat masuknya neuron sensorik. Itu setelah sinaps pertama di cornu posterior, akson neuron kedua menyilang ke sisi kontralateral dan naik sebagai tractus spinothalamicus. Kemudian letak relatif dari tractus spinothalamicus itu ada di anterolateral atau ventrolateral dari medulla spinalis. Terdapat gambar dari tractus spinothalamicus maupun tractus corticospinalis. Untuk yang kanan ascendant itu ada spinothalamic anterior, itu membawa rangsang raba dan tekan. Untuk spinothalamic lateral itu membawa rangsang nyeri dan suhu. Kemudian ada spinocerebralis, itu membawa rangsangan keseimbangan proprioceptif. Kemudian ada columna dorsalis yang posterior, itu melokalisasi sentuhan, getar, dan diskriminasi dua titik. Kemudian ada kiri, itu yang ascendant, terdapat tractus corticospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot-otot volunteer. Kemudian ada tractus rubrospinalis, merupakan tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontrol lateral. Kemudian ada tractus extrapyramidalis yang fungsinya untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Kemudian dilanjutkan pada soal nomor 3, yaitu sebutkan pembagian tronkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari A. mesencephalon, B. pons, dan C. medulla oblongata. Untuk mesencephalon dapat dilihat dapat bagian pedunculus cerebri. Untuk pedunculus cerebri ini terdiri dari crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Untuk tegmentum mesencephali ini terdapat lemniscus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk teras pendengaran. Kemudian untuk colliculus inferior itu adalah stasiun relay untuk teras pendengaran menuju thalamus. Kemudian pada mesencephali terdapat substansia nigra, itu nukleus motorik yang besar yang terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya itu gelap akibat melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Kemudian dia ini mempunyai peran penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Kemudian pada substansia nigra ini terdiri dari pars compacta dan pars reticularis. Untuk pars compactanya ini sendiri itu terdapat neuron berpigmen neuromelanin. Makanya warnanya agak hitam. Kemudian pigmen ini menghasilkan dopamin. Dopaminnya ini sendiri berfungsi untuk lintasan dopaminergik nigrostriatal. Kemudian dalam substansia nigra itu mengandung neuron dopaminergik yang penting dalam kontrol gerakan. Degenerasi dari dopaminergik akan menyebabkan penyakit Parkinson. Kemudian pada bagian pons sendiri itu ada nucleus pontis, itu menghubungkan korteks cerebral dengan cerebellum melalui tractus corticopontinus dan pedunculus cerebralis medius. Kemudian nucleus pontis ini terlibat dalam koordinasi gerakan motorik. Kemudian ada pedunculus cerebralis medius, itu merupakan jalur utama antara pons dan cerebellum. Fungsinya itu untuk menghantarkan informasi motorik dari korteks ke cerebellum. Kemudian terdapat tempat keluarnya atau tempat lalu lalangnya dari nervus cranialis. Itu ada nervus 5, yaitu nervus trigeminus di brachium pontis. Kemudian ada nervus 6 atau nervus abducens di sulcus bulbopontinus.
Kemudian ada nervus facialis di angulus cerebral pontinus dan nervus vestibulocochlear atau nervus 8 di angulus cerebral pontinus juga. Dan kita lanjut pada medulla oblongata. Untuk medulla oblongatanya ini sendiri terdapat beberapa sel penting seperti piramid. Piramid ini tempat lewatnya dari tractus verticospinalis. Kemudian di bagian bawahnya terjadi decussatio pyramidalis atau penyilangan dari tractus pyramidalis ke arah lateral dan ke arah anterior. Kemudian terdapat nucleus gracilis dan nucleus cuneatus. Untuk nucleus gracilis dia akan menerima rangsangan dari bagian ekstremitas bawah. Untuk yang cuneatus itu ada di ekstremitas atas atau ekstremitas superior. Kemudian terdapat sistem sensori columna dorsalis itu menerima informasi proprioresepsi dan sentuhan halus dari tubuh, kemudian dilanjutkan ke talamus melalui lemnicus medialis. Kemudian terdapat pusat vital yang mengatur pernafasan, detak jantung, dan tekanan darah. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, yaitu nervus 3, nervus 4, dan nervus 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Yang pertama ada nervus 3 yaitu nervus oculomotorius. Itu asal usul nukleusnya ada di nucleus nervi oculomotori di mesencephalon, lebih tepatnya di folliculus yang superior. Kemudian terdiri dari nucleus motorius yang utama dan nucleus Edinger-Westphal yang berfungsi untuk konstruksi pupil dan akomodasi lensa. Fungsinya itu untuk menginervasi otot-otot ekstraokular, yaitu ada musculus rectus superior, musculus rectus medialis, musculus rectus inferior, dan obliquus inferior, serta menginervasi dari musculus levator palpebrae yang superioris. Untuk kegiatan parasimpatisnya itu ada miosis, penyempitan pupil, dan akomodasi lensa untuk penglihatan dekat. Untuk lesi upper motor neuronnya itu jarang terlihat defisit klinis berat karena inervasinya bilateral dari korteks. Apabila terjadi lesi upper motor neuron ini akan menyebabkan ptosis ringan atau kelemahan sebagian. Kemudian apabila terjadi lesi lower motor neuron itu akan terjadi ptosis atau kelopak mata turun, ada midriasis atau pupil melebar dan tidak bereaksi terhadap cahaya. Kemudian ada strabismus divergens atau matanya itu melenceng ke luar dan ke bawah. Ada juga gangguan akomodasi dan respon cahaya. Kemudian ada nervus 4 yaitu nervus tocrealis. Itu asal usulnya dari nucleus nervi tocrealis di mesencephalon, lebih tepatnya di colliculus inferior. Bagiannya itu letaknya di posterior dari aqueductus mesencephalic. Kemudian nervus 4 ini atau nervus tocrealis ini merupakan satu-satunya saraf kranial yang keluar dari bagian dorsal batang otak dan menyilang sebelum keluar. Kemudian dia ini menginervasinya di sisi kontralateralnya. Fungsinya itu untuk menginervasi dari musculus obliquus superior dari bola mata. Itu akan menyebabkan depresi dan intorsi bola mata, terutama saat posisi bola mata dalam posisi adduksi. Kemudian ada lesi untuk lesi upper motor neuronnya itu akan menyebabkan kesulitan saat melihat ke bawah dan ke dalam. Tapi untuk lesi upper motor neuronnya ini sendiri itu jarang karena inervasinya itu bilateral. Kemudian untuk lesi lower motor neuronnya itu bisa menyebabkan gangguan mengarahkan mata ke bawah dan dalam. Kemudian ada diplopia vertikal terutama saat melihat ke bawah. Kemudian ada compensatory head tilt, yaitu kepala miring menjauh dari sisi lesi untuk mengurangi diplopia. Kemudian ada nervus 6 yaitu nervus abducens.
Ini asal usulnya dari nucleus nervi abducentis di pons bagian bawah, lebih tepatnya di bawah ventricle keempat, area facial colliculus. Kemudian fungsinya itu untuk menginervasi dari musculus rectus lateralis dari bola mata yang fungsinya itu untuk mengabduksi bola mata, dan supaya bola matanya itu bisa bergerak ke arah lateral. Kemudian untuk lesi upper motor neuronnya itu bisa menyebabkan kelemahan abduksi kontralateral. Untuk lower motor neuronnya itu bisa terjadi diplopia horizontal atau penglihatan ganda saat melihat ke sisi lesi. Kemudian mata tidak bisa bergerak ke lateral, dan posisi istirahat bola mata cenderung ke arah dalam atau dalam kondisi strabismus convergens. Kemudian soal nomor 5 yaitu ada jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann. Yang A area 4, B area 1, 2, 3, C area 44 dan 45, dan D area 22. Untuk area 4 itu sendiri ada cortex motorik primer, itu lokasinya di gyrus precentralis, termasuk dari lobus frontalis dari kedua hemisferium cerebri. Dan fungsinya itu untuk mengatur gerakan motorik volunter, khususnya untuk mengatur gerakan otot-otot rangka. Kemudian ada memiliki representasi somatotropik tubuh atau homunculus motorik, kemudian merupakan asal utama dari tractus corticospinalis. Kemudian ada area 1, 2, 3 itu cortex somatosensorik yang primer, itu lokasinya di gyrus postcentralis, lebih tepatnya di termasuk bagian dari lobus parietal di kedua hemisferium cerebri. Fungsinya itu untuk menerima dan memproses input sensorik dari kulit, otot, dan sendi. Biasanya itu akan memproses atau merespons rangsangan raba, tekanan, nyeri, suhu, dan propioresepsi. Kemudian area 44 dan 45 itu area Broca. Lokasinya itu ada di gyrus frontalis inferior, masuk di lobus frontalis dan hemisferium yang dominan. Biasanya ada di hemisferium sinistra. Kemudian itu area 44 itu namanya pars opercularis. Untuk yang area 45 itu area triangularis. Fungsinya itu untuk produksi bahasa verbal dan koordinasi otot-otot bicara. Kemudian area Broca ini terlibat dalam perencanaan kata atau perencanaan berbicara dan ekspresi bahasa tertulis atau lisan. Kemudian untuk bagian lesinya itu tertera di skenario itu menyebabkan afasia Broca atau sulit bicara atau non-fluent tetapi pemahaman masih relatif utuh. Kemudian ada area 22 itu yaitu area Wernicke, itu lokasinya di gyrus temporalis superior bagian posterior. Fungsinya itu untuk bertanggung jawab untuk pemahaman bahasa, lisan, dan tertulis, kemudian menghubungkan persepsi suara dan makna linguistik. Kemudian untuk lesinya itu menyebabkan afasia Wernicke, bicara lancar tapi tidak ada makna atau fluent afasia, dan pemahamannya agak terganggu. Kemudian dilanjutkan pada soal nomor 6 yaitu mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Baik, untuk menjawab soal nomor 6 ini kita perlu tahu apa itu bagaimana arteri cerebri media memvaskularisasi dari cerebrum. Untuk arteri cerebri media itu adalah cabang terbesar dari arteri karotis interna dan merupakan cabang terbesar di antara arteri cerebri anterior, arteri cerebri posterior. Itu arteri cerebri media paling besar. Kemudian arteri cerebri media ini menyuplai permukaan lateral dari hemisferium cerebri, khususnya di korteks motorik dan sensorik primer bagian lateral. Kemudian dia itu menyuplai juga di area Broca dan Wernicke, yaitu tempat koordinasi berbicara,
kemudian menyuplai juga di lobus parietalis dan temporalis lateral. Kemudian homunculus motorik yang ditampilkan adalah gambaran somatotopik di tubuh pada gyrus presentalis atau lebih tepatnya berfungsi sebagai korteks motorik primer. Untuk distribusi area tubuh pada korteks motorik itu dari medial, itu dia akan ke genital untuk yang bagian somatosensory cortex itu genital. Kemudian di bagian medial akan ada tungkai dari kaki, kemudian di badan, terus lengan, terus ada tangan dan wajah. Kemudian bagian lateral dari korteks motorik mengontrol wajah dan lengan, dan sebagian bagian media itu mengontrol tungkai. Jadi kenapa oklusi dari arteri cerebri media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dibandingkan dengan tungkai? Itu karena arteri cerebri media menyuplai di daerah korteks di bagian lateral, sehingga itu akan menyebabkan lesi di wajah dibandingkan tungkai yang ada di medial. Kemudian soal nomor 7, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna sinistra dengan mengaitkan struktur sirkulus wilisi yang terlibat. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu memahami dari struktur sirkulus wilisi. Untuk di bagian anterior itu terdapat arteri karotis interna dextra et sinistra, kemudian ada arteri cerebri anterior dextra et sinistra yang dihubungkan melalui arteri communicans anterior. Kemudian di posterior dari sirkulus wilisi itu terdapat dari arteri basilaris, yaitu gabungan dari dua arteri vertebralis dextra et sinistra. Kemudian ada arteri cerebri posterior dextra et sinistra yang bergabung dengan arteri cerebri media melalui arteri communicans posterior. Kemudian mekanisme kompensasi saat oklusi arteri karotis interna kiri itu dari sisi kontralateral atau sisi kanan dextra. Karena kanannya itu masih normal, maka aliran darah itu akan ke arteri cerebri anterior kanan, kemudian melalui arteri communicans yang anterior ke suplai arteri cerebri anterior yang kiri. Kemudian untuk dari yang vertebrobasilar atau posterior itu arteri vertebralis kanan dan kiri akan bergabung menjadi arteri basilaris. Kemudian dari arteri basilaris akan menuju ke arteri vertebralis posterior kiri, kemudian melalui arteri communicans posterior sinistra ke arteri karotis interna sinistra secara retrograd, dan ke cabang-cabang distalnya seperti arteri cerebri media sinistra, kemudian ke cabang-cabang perforat. Sekian laporan praktikum laboratorium anatomi blok 2.3 yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.